Alasan-alasan keberatan akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih, kami lanjutkan. Alasan-alasan keberatan penasihat hukum terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Untuk lebih jelasnya, pada eksepsi kali ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Proses hukum di awal cacat hukum dan pengadilan tidak berwenang. 1. Bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek sekian tertanggal 17 Mei dengan dugaan tindak pidana pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Bahwa sebelum berlanjut terlalu jauh ke pokok perkara ini harus dipastikan dulu tentang proses penegakan hukum ini secara formil. Apakah yang dilakukan sudah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kompetensi, kewenangan, tugas, dan fungsi yang dilakukan oleh penyidik ketika proses awal kasus ini ditangani. Hal ini untuk memastikan tidak ada cacat prosedural atau cacat formil dalam hal pelaksanaan hukum acara pidana maupun dasar kewenangan bertindak yang dilakukan penyidik di tahap awal pelaksanaan hingga saat ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar. Bahwa atas apa yang terjadi, terdakwa mengajukan eksepsi tentang kewenangan kompetensi saat proses awal kasus ini dilakukan, tepatnya telah terjadi maladministrasi proses penegakan hukum dalam perkara ini karena proses awal perkara ini dimulai adanya operasi tangkap tangan (undeking of Etherhodot) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali kepada diri terdakwa dan kemudian disangkakan dengan pasal 12 huruf E dan seterusnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 dan seterusnya disebutkan berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dari ketentuan ini, maka ketentuan pasal ini khusus diperuntukkan hanya untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menjadi syarat mutlak untuk pengenaan pasal ini. Status profesi atau jabatan tersangka untuk dikenakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 tentang Tipikor adalah menjadi syarat mutlak harus berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa pelaksanaan operasi tangkap tangan berarti mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang KUHP disebutkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Sehingga harus jelas dipastikan ketika tertangkap tangan itu apa benar sedang melakukan tindak pidana atau justru bukan merupakan tindak pidana perbuatan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum sebagai operasi tertangkap tangan. Bahwa bagaimana mungkin disebutkan ada tindak pidana khusus tertangkap tangan sesuai sangkaan dan dakwaan yaitu pasal 12 huruf E yang sebenarnya mewajibkan pelakunya harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sementara yang bertemu dan ditangkap tangan tersebut keduanya adalah bukan berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak ada juga uang negara dalam peristiwa tersebut. Bahwa sebenarnya terdakwa hendak menguji hal janggal ini dalam sidang pra peradilan. Namun perkara ini secepat kilat dilimpahkan walaupun hak tersangka untuk bisa menghadirkan saksi meringankan baru sebatas ditanya di dalam BAP dan belum diajukan. Namun malah berkasnya sudah dilimpahkan. Ini merupakan sebuah indikasi kuat jika kasus ini begitu dipaksakan untuk cepat ke pengadilan.
Padahal KUHP menjamin hak tersangka untuk diberikan waktu menghadirkan saksi meringankan di tingkat penyidikan. Dan tentu jika majelis hakim tidak hati-hati mencermati akan sangat rawan mengadili perkara yang hulunya sudah bermasalah secara prosedural dan kewenangan. Sebagai perbandingan nyata, kasus OTT Direktorat Imigrasi di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali oleh Kajati Bali dengan nilai sama 100 juta rupiah sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang tidak jelas nasibnya. Tentu ini menjadi potret betapa ada perlakuan yang berbeda dan tidak masuk di akal di dalam penanganan kasus yang sama-sama berstatus OTT. Bukankah alat bukti OTT juga sama, yaitu uang 100 juta? Saksi juga sama-sama ada di lokasi kejadian. Namun kenapa yang sudah jelas berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut malah menuju menguak kasusnya tanpa kabar? Dan kasus terdakwa yang status bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara malah bagaikan paket ekspres prosesnya. Tanpa bermaksud membandingkan, namun harapan adanya perlakuan yang sama di depan hukum. Equality before the law adalah kewajiban semua perangkat aparat penegak hukum yang dihadirkan negara di depan rakyat. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada, kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penuntutan dan juga sebagai pengacara negara. Meski demikian, secara khusus, kejaksaan diberikan kewenangan juga untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Dan jika dikaitkan dengan pidana khusus korupsi, maka kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan menyangkut adanya kerugian negara ataupun perbuatan gratifikasi, suap atau pemerasan dalam jabatan yang menyangkut pegawai negeri dan penyelenggaraan negara. Tidak ada satu ketentuan pun ada kewenangan melakukan penyidikan jabatan tetua adat, prajuru adat, atau nama lain dengan tafsir yang disamakan sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap warga negara di luar jabatan pegawai negeri dan penyelenggaraan negara tersebut, khusus di pasal 12 huruf A sampai pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Tindakan penyidikan apalagi sampai operasi tangkap tangan yang tidak ada kaitan dengan kerugian keuangan negara ataupun tidak menyangkut pegawai negeri atau penyelenggaraan negara adalah tindakan di luar kewenangan, bahkan cenderung abuse of power atau misbreak van Recht. Bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum terlihat sangat dipaksakan jabatan bendesa adat dikaitkan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, dan itu sangat tidak berkorelasi. Upaya mengkaitkan dengan adanya bantuan uang yang bersumber dari APBD ke desa adat dengan berbagai produk hukum dari Perda, keputusan gubernur, keputusan bupati dan lainnya yang dijadikan cantelan terasa mengada-ada. Karena kasus perkara pidana ini bukanlah kasus terkait penyalahgunaan dana APBD yang diterima desa adat tersebut. Tidak ada satupun dari dalil dakwaan yang mengkaitkan penggunaan dana desa adat dengan kerugian keuangan negara agar pidana khusus bisa masuk ke dalam desa adat, termasuk kepada desa adat yang disandang terdakwa. Tidak ada dana APBD ataupun APBN dalam kasus ini. Baik terdakwa maupun saksi Andianto Nahak bukanlah pegawai negeri dan bukan juga berstatus penyelenggara negara. Bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan melakukan operasi tangkap tangan terhadap warga negara yang bukan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat dakwaan ini menjadi cacat formil. Dengan proses awal yang cacat formil dan dilakukan oleh institusi yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, maka sudah seharusnya kasus ini dihentikan agar kesesatan proses tidak berlanjut menjadi lebih jauh lagi. Bahwa jika memang diyakini peristiwa di mana penangkapan OTT dilakukan itu adalah tindak pidana, sudah seharusnya Kejati Bali bisa berkoordinasi dengan kepolisian yang memang memiliki kewenangan dalam hal pidana umum. Jika hal ini dilakukan, maka potensi cacat formil tidak akan terjadi karena kejaksaan melaksanakan fungsi penuntutan dalam perkara ini, dan yang terpenting kewenangan untuk mengadili kasus ini berada di pengadilan negeri dan bukan di pengadilan tindak pidana korupsi. Begitu juga pasal yang dikenakan adalah pasal yang diatur dalam KUH pidana, bukan di ketentuan pasal yang ada di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa terdakwa ditangkap, dijadikan tersangka dan ditahan oleh JPU dengan ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, yang itu berarti kasus ini adalah kategori tindak pidana khusus. Utamanya sekali juga adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa terdakwa sebagai bendesa adat Berawu bukanlah termasuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Sebagai pendeta adat, terdakwa dipilih dan disahkan oleh Kerama Adat Berawa, dan tidak ada satu surat keputusan pun yang terkait jabatan sebagai pendeta adat ditetapkan oleh pemerintah, lembaga atau badan milik pemerintah, sehingga tidak ada kewenangan apapun dari JPU sebagai jaksa melakukan operasi tangkap tangan. Terlebih pertemuan tersebut dengan pihak swasta yang bernama Andianto Nahak Timur yang merupakan pegawai dengan jabatan direktur di sebuah perseroan terbatas milik swasta, bukan milik BUMN maupun BUMD atau perusahaan yang sebagian sahamnya milik pemerintah pusat atau daerah. Alat bukti uang 100 juta juga bukan uang milik negara, baik dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan murni uang swasta. Bahwa menjadi fakta hukum, terdakwa sebagai pendeta adat tidak ada diangkat berdasarkan keputusan apapun dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Badung, ataupun Dinas Provinsi Bali ataupun Kabupaten Badung. Tidak ada surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai aparatur sipil negara ataupun keputusan sebagai penyelenggara negara dari pemerintah atau lembaga atau badan milik pemerintah manapun. Penentuan jabatan pendeta adat ditentukan oleh awik-awik atau Peraram Desa Adat Berawa, bukan oleh lembaga pemerintah manapun. Yang memilih juga Kerama Adat, bukan pemerintah. Sehingga jabatan pendeta adat yang disandang terdakwa adalah jabatan berdasarkan status kesatuan masyarakat hukum adat, bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa pegawai negeri yang dimaknai oleh ketentuan perundang-undangan adalah sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang 43 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Yang dimaksud pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan atau diserai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa meskipun Undang-Undang nomor 43 tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 74 tentang pokok kepegawaian telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ASN, pengertian pegawai negeri sipil tidak sama dengan pengertian yang diberikan undang-undang pegawai tersebut. Namun tetap itu adalah ada korelasinya. Bahwa sementara itu penyelenggaraan negara yang dimaknai sebagai ketentuan perundang-undangan antara lain Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 menyebutkan penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Perpres 109 tahun 2013, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. C. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, disebutkan penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang 28 tahun 99, penyelenggaraan negara meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan pengertian pegawai negeri atau aparatur sipil negara ataupun penyelenggara negara, tidak ada satupun terpenuhi jabatan pendeta adat dengan dua jenis jabatan tersebut. Oleh karenanya, jika dianggap ada tindak pidana, maka sudah seharusnya masuk dalam kategori pidana umum, dan itu bukan menjadi ranah kewenangan JPU untuk melakukan operasi penyelidikan dan penyidikan, apalagi melakukan operasi tangkap tangan. Itu adalah kewenangan penyidik kepolisian, bukan kejaksaan. Kewenangan JPU dalam pidana umum adalah untuk melakukan penuntutan, bukan penyidikan, apalagi melakukan operasi tangkap tangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan. Bahwa sesuai dengan pengaturan ketentuan pemerintah di daerah telah dipisahkan dengan tegas dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 antara pemerintah daerah dan kesatuan masyarakat hukum adat, di mana untuk keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa adat di dalamnya diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam ayat 2 disebutkan
negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Bahwa dengan pemisahan ini maka tidak bisa diartikan kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa adat di mana pimpinannya kemudian disamakan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sebab yang dijalankan adalah urusan yang berada di luar kewenangan pemerintahan, namun hanya khusus menyangkut urusan adat dan sifatnya untuk kepentingan internal warganya di bidang adat, tradisi budaya, dan keagamaan. Justru pemerintahan formal seringkali demi keberhasilan pembangunan meminta tolong desa adat untuk melakukan sosialisasi dan sejenisnya kepada para krama adat. Pertolongan dan partisipasi prajuru adat tersebut tidak bisa diartikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa terdakwa menduga JPU mencoba menafsirkan sendiri pengertian pegawai negeri yang telah mengalami perluasan arti sejak diundangkannya Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, di mana menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang ini yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. 2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Keempat, orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Bahwa jika mencermati tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bagian pertama pada bab 3 tugas dan wewenang menyebutkan pasal 30 ayat 1 di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang di dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan hal ini maka hanya pidana tertentu saja atau pidana khusus yang bisa diberikan wewenang kejaksaan melakukan penyidikan. Sementara melakukan OTT dengan tersangka tunggal, diri terdakwa sebagai bendesa adat saja untuk kasus yang tidak melibatkan keuangan negara adalah perbuatan di luar dari tugas pokok dan fungsi serta kewenangan jaksa penuntut umum sebagai aparat penegak hukum. Seharusnya jika benar ada pidana, maka sudah seharusnya tupoksi dan kewenangan JPU adalah dalam fase penuntutan sesuai pasal 30 ayat 1 huruf A melakukan penuntutan. Dari ketentuan ini maka tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan kalau bendesa adat adalah berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk juga di dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dijadikan alasan oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan penegakan hukum berupa operasi tangkap tangan, sehingga sesuai dengan
asas legalitas dan ketentuan pasal 1 KUHP, maka terdakwa harus dibebaskan demi hukum. Bahwa tafsir memaksakan bendesa adat dinilai sebagai pegawai negeri dengan tafsir yang diperluas juga termasuk bagian dari abuse of power atau misbruik von Recht dan melanggar prinsip dasar asas legalitas. Sebab bendesa adat adalah sifatnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya otonom dan bukan bagian dari pemerintahan formal. Bendesa adat tidak bisa dipaksakan dianggap memenuhi pengertian orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Bendesa adat juga tidak pas dan keliru ditafsirkan dengan pengertian orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Sebab bendesa adat selain dipilih dan disahkan oleh kerama adatnya, juga tidak ada menerima gaji atau upah sesuai dengan ketentuan tentang gaji dan upah menurut apa yang dimaknai oleh undang-undang yang berlaku. Begitu juga desa adat tidak bisa disampaikan dengan korporasi seperti yang dimaknai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dengan status penyelenggara negara sudah sangat terinci siapa dan lembaga apa saja yang dapat dimasukkan dalam kategori penyelenggara negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan dari ketentuan undang-undang ini tidak ada satupun mengklasifikasikan bendesa adat atau jabatan dari kesatuan masyarakat hukum adat sebagai penyelenggara negara. Bahwa untuk membuktikan terdakwa bukanlah pegawai negeri atau penyelenggara negara bisa dicermati dari awik-awik desa adat Berawa, di mana dalam Palat Kalih Pemucuk Desa Pawas 36 ayat 1 disebutkan, desa adat Berawa ka enter antuk bendesa adat. Lalu dalam ayat 4-nya, bendesa kasudi ring paruman desa oleh kerama desa adat melarapan antuk musyawarah mufakat. Itu artinya tidak ada unsur pemerintah dalam pemilihan maupun pengesahan bendesa adat, tetapi dilakukan oleh kerama desa adat. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terjadi cacat prosedural dalam tahap awal penanganan kasus ini, dan oleh karenanya jika dilanjutkan berpotensi akan menjadi peradilan sesat dan cacat bawaan, dan itu bisa menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum yang bermartabat, berwibawa, bersih dan berkeadilan serta berkepastian hukum. Pelaksanaan penegakan hukum material harus sejiwa dan terukur dengan penegakan hukum formil, karena keduanya menjamin terlaksananya penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan hukum. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal tersebut dan sudah menjadi fakta jika dua orang yang diamankan saat terjadinya OTT tidak ada kaitan dengan keuangan negara dan tidak ada kaitan juga dengan jabatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka sudah seharusnya kasus ini dihentikan dan tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Sebab tidak masuk dalam klasifikasi pidana khusus sebagaimana yang dimaknai oleh peraturan perundang-undangan. Jika mau dipaksakan ke pengadilan, maka menjadi ranah pengadilan negeri dan bukan ranah pengadilan tipikor. Bahwa selain secara substansial prosedural bermasalah, maka jika kasusnya berproses benar, maka pihak pengadilan yang menangani pun seharusnya berbeda. Jika peristiwa tersebut benar dan karena para pihak yang ditangkap bukan berstatus pegawai negeri atau penyelenggara negara,
maka sudah seharusnya dimasukkan dalam delik umum pemerasan pasal 368 KUHP dan ditangani dalam lingkup di Pengadilan Negeri Denpasar, bukan di Pengadilan Tipikor dengan klasifikasi pidana khusus. Sementara ketentuan pasal 12 huruf E lebih mengarah ke pemahaman dengan ketentuan lama yang diatur dalam pasal 423 KUHP. Jadi sekali lagi, persidangan perkara ini seharusnya di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Tipikor.